Aku usir suami dan mertuaku karena mereka menuntutku untuk hamil anak kembar. Dita menyukai pagi. Setidaknya, dulu begitu. Di saat sinar matahari baru menyentuh pucuk-pucuk daun, dan udara masih membawa sisa kesejukan malam, ia bisa duduk di teras rumah kecil mereka sambil menikmati secangkir teh melati yang baru saja diseduh. Halaman rumahnya tak luas. Hanya cukup untuk satu meja besi dan dua kursi rotan yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi disitulah Dita merasa paling tenang. Hendra, suaminya, masih bersiap-siap di kamar. Suara air dari kamar mandi bergema lembut, bersaing dengan gemerisik daun dan kicau burung yang bersarang di pepohonan depan rumah. Dita menyesap tehnya perlahan. Matanya menatap jauh ke arah jalan kecil di depan gerbang. Pernikahan mereka baru berjalan 2 tahun. Tidak terlalu lama, tapi cukup untuk mengenal ritme satu sama lain. Dita ingat betul bagaimana Hendra melamarnya, dengan gugup yang tak bisa disembunyikan dan bunga mawar yang terlalu banyak sampai mengotori lantai ruang tamu rumah orang tuanya. Ia tertawa geli saat mengenang itu, karena semua yang terlalu direncanakan malam itu justru berubah canggung. Tapi Dita tetap mengangguk, karena ia melihat ketulusan di mata Hendra. Pagi itu terasa biasa, nyaris membosankan, tapi Dita menyukainya. Tidak ada yang ia harapkan lebih dari pagi yang tenang, secangkir teh, dan suami yang mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Namun ketenangan semacam itu mulai jarang terjadi. "Ayahmu akan datang sore nanti," kata Hendra saat keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Suaranya biasa saja, tapi membuat dada Dita sedikit menegang. "Datang sama ibu?" Dita bertanya sambil bangkit dari kursi, masuk ke dapur untuk mulai menyiapkan sarapan. "Iya," katanya, "ibu mau lihat rumah kita lagi. Sudah lama dia nggak kesini." Dita tidak menjawab. Ia tahu betul apa maksud dari kalimat itu. Winda, ibu mertuanya, memang jarang datang, tapi setiap kali datang, selalu membawa petuah-petuah panjang yang terasa lebih seperti sindiran halus. Tentang rumah mereka yang sempit, tentang karir Hendra yang katanya belum stabil, dan yang paling sering, tentang mengapa Dita belum juga hamil. Apalagi, belakangan ini, Winda semakin sering menyebut soal cucu kembar. Dita tak tahu dari mana datangnya ide itu, tapi mertua perempuannya yakin betul bahwa anak kembar adalah berkah yang ia idamkan sejak lama. Bukan hanya satu cucu, tapi 2 sekaligus. Dan entah kenapa, harapan itu terus disematkan pada Dita, seolah ia bisa mengatur isi rahimnya sesuka hati. Saat sarapan disajikan, Hendra duduk sambil memainkan sendoknya. Ia tidak banyak bicara, tapi raut wajahnya sudah cukup memberitahu bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Ada yang mau kamu omongin?" tanya Dita hati-hati. Hendra diam sejenak. "Ibu cuma mau ngobrol kok," katanya, "cuma kangen." "Tapi kamu tahu kan, biasanya, kangen versi ibu artinya nasihat 2 jam. Hendra tersenyum kecil, tapi tidak menyangkal. "Kamu kuat, Dit." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi juga seperti peringatan. Dita hanya mengangguk. Ia sudah terlalu sering mendengar versi lain dari kalimat itu. "Kamu istri yang baik, kamu pasti bisa ngertiin, kamu harus sabar." Semua itu terdengar manis, tapi di baliknya ada tuntutan yang tidak pernah benar-benar diucapkan dengan jujur. Hari berlanjut dengan Dita membersihkan rumah, merapikan ruang tamu, mengganti sarung bantal, dan mengepel lantai sampai harum lemon memenuhi setiap sudut. Tidak ada yang menyuruhnya, tapi ia tahu kalau tidak melakukannya, akan ada komentar lain dari sang mertua. Menjelang sore, mobil hitam milik orang tua Hendra berhenti di depan pagar. Dita menyeka keringat di pelipisnya, menyambut mereka dengan senyum yang sudah ia latih sejak pagi. Hendra menyambut ibunya lebih dulu, dan Winda turun dari mobil dengan kacamata hitam dan tas tangan besar yang menggantung di siku kirinya. "Wah, akhirnya bisa mampir juga," ucap Winda sambil mencium pipi Dita sekilas. "Rumah kalian masih seperti dulu?" "Ya, masih sempit," lanjutnya sebelum Dita sempat membuka mulut. Dita hanya tersenyum. Ia sudah hafal dengan pola itu. Sapaan, lalu komentar. Di ruang tamu,
Obrolan dimulai dengan basa-basi. Hendra menghidangkan teh dan kue kering, sementara Winda sibuk memandangi setiap sudut rumah, mengernyitkan dahi seolah sedang menilai. Lalu, topik itu akhirnya muncul. "Kalian sudah 2 tahun menikah, ya?" tanya Winda. Suaranya seperti ibu guru yang sedang mengoreksi muridnya. "Iya, Bu," jawab Hendra pelan. "Sudah cek ke dokter kandungan? Atau mungkin coba program?" Winda menatap Dita. Senyumnya datar. "Kami sedang berusaha, Bu. Belum ada hasilnya," jawab Dita. Masih berusaha ramah. Winda mengangguk-angguk, lalu mengambil satu kue dari piring. "Kalau bisa sih langsung program anak kembar. Ya, sekalian 2. Hemat waktu." Dita tercekat. Ia ingin tertawa, tapi juga ingin menangis. "Ibu, itu kan bukan sesuatu yang bisa direncanakan," ucap Hendra mencoba menjembatani. "Ya, bisa diusahakan. Sekarang banyak caranya. Ada minuman herbal, makanan tertentu, yoga khusus, bahkan posisi tidur juga ngaruh. Teman ibu ada yang anaknya kembar setelah ikut program di klinik kesuburan. Nanti ibu kasih brosurnya." "Ya, Dit." Dita tidak menjawab. Rasanya seperti mendengar suara pelan yang mengiris dari dalam. Ia tidak membenci Winda, tapi entah kenapa setiap kalimat dari mulut ibu mertuanya selalu meninggalkan perih. Sepulang mereka, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dita tidak langsung berbicara dengan Hendra. Ia membersihkan cangkir, menyapu remah-remah kue, lalu duduk di sofa sambil menatap layar televisi yang bahkan tidak dinyalakan. Hendra mendekatinya, duduk di sebelah dan menggenggam tangannya. "Aku tahu ibu kadang keterlaluan. Tapi kamu sabar, ya." "Sampai kapan aku harus sabar?" tanya Dita pelan. Matanya tak berpaling dari layar kosong. Hendra terdiam. Tidak ada jawaban. Dan disitulah Dita mulai sadar bahwa cinta saja kadang tidak cukup untuk menghadapi ekspektasi yang terus menekan. Bahwa dalam pernikahan, yang perlu diperjuangkan bukan hanya hubungan 2 orang, tapi juga semua harapan dan tuntutan yang datang dari luar. Bahkan dari orang yang katanya menyayangimu. Langit sore mulai berubah jingga saat Dita menutup tirai jendela ruang tamu. Suara motor Hendra terdengar dari kejauhan, seperti biasanya, menandai bahwa hari akan kembali diwarnai percakapan datar atau bahkan kadang tanpa satupun kata yang bermakna. Perubahan dalam pernikahan mereka bukan terjadi dalam semalam. Semua terasa seperti racun perlahan yang tidak disadari hingga semuanya terlambat. Pintu depan berderit dibuka. Hendra masuk tanpa banyak suara, menaruh tas kerjanya di kursi dan langsung melepas sepatu. Wajahnya tampak lelah, tapi ada gurat ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dita memperhatikan sebentar sebelum melanjutkan menyapu sisa remah biskuit dari meja kecil. "Aku pulang," katanya datar. "Iya," jawab Dita tanpa menoleh. Hening kembali menyelimuti mereka. Hendra mengambil gelas air putih dari dapur, meneguknya sambil berdiri. Sejak beberapa minggu terakhir, pola interaksi mereka tidak berubah. Sepatah dua patah kata, sisanya adalah diam yang saling menyesakan. Dita tahu, ada banyak hal yang tak diucapkan Hendra. Tapi ia juga tahu bahwa diamnya bukan karena tak ingin bicara, melainkan karena tak punya keberanian untuk jujur. Sejak malam mereka bertengkar tentang rencana yang datang dari ibu mertuanya, Winda, Dita mulai merasa asing di rumahnya sendiri. "Besok ibu mau datang," ucap Hendra tiba-tiba. "Untuk apa?" Dita menaruh sapu, menatap suaminya dengan sorot yang tak bisa didefinisikan. "Katanya mau ngobrol. Kamu tahu soal apa?" jawab Hendra, menunduk. Dita tertawa kecil, getir. "Ngobrol? Atau menyampaikan lagi permintaan tidak masuk akalnya?" "Itu bukan permintaan yang gila, Dita. Kamu juga tahu. Kamu sadar kamu sedang bicara tentang mendesakku untuk hamil anak kembar, kan? Seolah itu sesuatu yang bisa dipesan seperti makanan di restoran." Hendra menghela napas. "Ibu hanya ingin cucu, Dit. Itu saja." Dita menatap Hendra dengan pandangan dingin. "Cucu? Atau trofi untuk dibanggakan ke ibu-ibu pengajian bahwa anak lelakinya punya keturunan kembar?" Tidak ada balasan.
Hendra duduk di sofa, menatap lurus ke depan. Dita bisa merasakan bahwa topik ini sudah seperti batu yang mengganjal leher mereka setiap kali bicara. Semakin dibicarakan, semakin menusuk. Malam itu, Dita tidak tidur di kamar. Ia memilih duduk di teras belakang rumah, ditemani nyamuk dan suara serangga malam. Satu demi satu kenangan kembali mengalir di pikirannya. Pernikahan yang dulu dia impikan penuh kehangatan, sekarang mulai terasa seperti jeruji yang ia masuki dengan penuh harapan, hanya untuk dikunci dari luar oleh ekspektasi keluarga suaminya. Keesokan paginya, seperti yang sudah diberitahukan Hendra, ibu mertuanya datang. Mobil putih berhenti tepat di depan rumah mereka. Winda turun dengan langkah pasti, tas tangan menggantung di lengannya. Aroma parfum mahal tercium bahkan sebelum ia melewati pagar. Dita menyiapkan teh di meja tamu, duduk di sisi berlawanan dari Hendra yang terlihat lebih gugup dari biasanya. Ketika Winda masuk, ia langsung duduk tanpa basa-basi, menyisir rambut ke belakang dengan tangan seperti biasanya. Kalian kelihatan pucat. Terlalu sering bertengkar, ya? Katanya sambil menyesap teh yang masih panas. Kita baik-baik saja, Bu. Jawab Hendra, buru-buru. Dita hanya diam. Begini, Winda memulai. Suaranya penuh kendali. Ibu bukan mau ikut campur, tapi waktu tak bisa menunggu. Ibu sudah tua, dan satu-satunya hal yang ibu inginkan sebelum menutup usia adalah melihat cucu. Kembar. Lebih baik, supaya langsung lengkap. Bu, Dita membuka suara. Saya tidak bisa menjanjikan anak kembar. Itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Lagi pula, apakah Bu tidak berpikir permintaan seperti itu agak tidak manusiawi? Winda tersenyum tipis. Dita, kamu sudah menikah dengan anak saya. Tentu ada tanggung jawab yang mengikutinya. Kamu sehat, kamu muda, teknologi sudah maju. Ada banyak cara, bahkan bisa disetting. IVF, misalnya. Jadi saya harus rela tubuh saya dijadikan proyek eksperimen. Nada suara Dita mulai meninggi. Hendra menyentuh tangan Dita, memberi isyarat agar tenang. Tapi Dita melepaskannya dengan pelan, menatap ibu mertuanya dengan sorot yang jelas tak ingin ditawar. Ibu hanya menyarankan. Tapi jika kamu menghalangi kehendak keluarga, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ucap Winda sambil berdiri. Konsekuensi. Dita berdiri juga. Apa maksud ibu? Mengancam saya? Winda menatap lurus ke arah Dita. Saya hanya tidak ingin kamu membuat Hendra memilih. Karena kamu tahu siapa yang akan dia pilih jika itu sampai terjadi. Setelah Winda pergi, suasana rumah menjadi tegang. Hendra tidak mengatakan apa-apa, dan Dita juga tidak bertanya apapun. Tapi malam itu, sebelum tidur, Dita menatap Hendra dan bertanya dengan suara pelan. Kalau kamu harus memilih, kamu akan pilih aku atau ibumu? Hendra terdiam cukup lama. Aku ingin kita semua bisa bersama. Itu tidak menjawab. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi aku juga tidak bisa menyakiti ibu. Dita mengangguk pelan, lalu mematikan lampu kamar tanpa menambahkan satu kata pun. Dalam gelap, ia membiarkan air matanya turun perlahan. Diam-diam mempersiapkan hatinya menghadapi badai yang lebih besar. Karena ia tahu, diam Hendra hari ini bisa jadi adalah awal dari pengkhianatan yang lebih menyakitkan. Matahari belum sepenuhnya naik saat Dita terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Hendra masih tertidur di sisi ranjang, membelakanginya. Napasnya pelan dan dalam, seperti orang yang bebas dari beban. Dita menatap punggung itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak benci, tapi rasa percaya yang dulu begitu kuat kini perlahan berubah jadi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Dita bangkit perlahan, menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Tangannya sibuk memotong sayur, mengaduk telur, dan menyiapkan nasi goreng seperti biasa. Tapi pikirannya melayang ke percakapan semalam, tentang pilihan, tentang konsekuensi, tentang ibu mertuanya yang datang membawa tekanan dengan balutan kalimat manis tapi menusuk. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung kini mulai terasa seperti ladang ranjau, langkah yang salah bisa meledakkan segalanya. Hendra muncul beberapa menit kemudian,
masih menguap, duduk di meja makan dan menyalakan ponselnya. Notifikasi berdenting dari aplikasi kantor, grup keluarga, dan entah apa lagi yang membuatnya sibuk menggeser layar, tanpa sepatah kata pun pada istrinya. "Pagi," kata Dita pelan. "Pagi," jawab Hendra tanpa menoleh. Dita meletakkan piring di depannya. Nasi goreng, telur ceplok, dan beberapa potong kerupuk. Hendra mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih, lalu makan tanpa komentar. "Kalau kamu serius mempertimbangkan permintaan ibumu, aku harap kamu juga mempertimbangkan perasaanku," kata Dita akhirnya, setelah keheningan jadi terlalu sesak. Hendra berhenti mengunyah. Ia menatap piringnya, lalu mendongak perlahan. "Aku nggak pernah minta kamu harus setuju, Dit. Tapi kamu juga tahu, selama ini kita belum dikaruniai anak. Ibu cuma panik. Aku juga mulai khawatir. Dan karena kekhawatiran itu, kamu ingin kita pakai cara instan? IVF hanya untuk mengejar anak kembar. Bukan instan, tapi pilihan. Dan itu bukan hal gila di zaman sekarang." Dita duduk, menyandarkan tubuh ke kursi, mencoba menenangkan napas. "Kamu tahu nggak, sejak ibu kamu bilang soal anak kembar itu, aku nggak bisa tidur. Aku mikir terus, ini rumah tanggaku atau proyek keluarga besar kamu?" Hendra mengusap wajah. "Kamu salah paham. Kalau begitu perjelas. Hen, apa kamu mau ikut kemauan ibumu atau kamu mau bangun rumah tangga ini sama aku dengan jalan yang kita sepakati bersama?" Hendra berdiri, membereskan piringnya tanpa menjawab. Ia menuju wastafel, mencuci piring tanpa suara, lalu mengambil tas kerja dan keluar tanpa pamit. Waktu berjalan pelan hari itu. Dita tidak pergi kemana-mana. Ia hanya berdiam di rumah, duduk di ruang tamu sambil memandangi langit-langit, mencoba mencari celah logika dari situasi yang membuatnya merasa terasing di kehidupannya sendiri. Ia menghubungi sahabat lamanya, Sarah, seseorang yang sudah menemaninya sejak masa kuliah. Sarah datang sore harinya. Perempuan berwajah ramah dan berbicara cepat itu langsung memeluk Dita begitu masuk rumah. "Kamu kelihatan pucat. Tumben gak keluar-keluar?" tanya Sarah, meletakkan tasnya. Dita menggeleng. "Capek mental, Sar." Sarah duduk, memandangi wajah sahabatnya. "Hendra lagi?" Dita mengangguk, tapi kali ini lebih berat. Lalu, semuanya mengalir. Dita menceritakan permintaan mertuanya yang menyuruhnya punya anak kembar, tekanan yang perlahan berubah jadi tuntutan, dan suaminya yang tampak enggan untuk melawan ibunya. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. "Dit, aku tahu kamu wanita yang kuat, tapi kamu juga manusia. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, dan kamu gak salah kalau kamu merasa gak bisa memenuhi keinginan mereka. Aku cuma pengen rumah tangga yang wajar, Syar, yang dibangun dari cinta dan pengertian, bukan target-target aneh. Dan kamu berhak untuk itu." Sarah menggenggam tangan Dita. "Kalau kamu merasa rumah ini udah kayak tempat asing buatmu, itu tanda ada yang harus diperbaiki. Tapi bukan kamu yang salah. Kadang yang harus diperbaiki justru bukan bangunannya, tapi orang-orang di dalamnya." Mata Dita berkaca-kaca. Ia tahu kata-kata Sarah benar, tapi realita tak semudah menekan tombol perbaikan. Malam itu, Dita tidak menyapa Hendra saat ia pulang. Ia hanya membukakan pintu, lalu kembali ke kamarnya tanpa bicara. Hendra menyusul kemudian, duduk di tepi ranjang. "Maaf soal pagi tadi," katanya. Dita tetap diam. "Aku nggak bermaksud bikin kamu ngerasa ditekan. Tapi aku juga di antara dua jurang, Dit. Ibu itu orang tua aku. Kamu istri aku. Gimana pun, aku nggak mau kehilangan salah satu." Dita menoleh, pelan. "Tapi kamu membiarkan ibumu menaruh harapan aneh di atas tubuhku. Itu bukan permintaan biasa, Hen. Itu tekanan. Dan kamu tahu tekanan itu bisa menghancurkan." "Aku tahu. Terus kenapa kamu diam?" Hendra menggenggam tangan Dita. Tapi sentuhan itu tidak menghangatkan. Dita hanya menatapnya dalam. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia bicara lagi.
Kita belum punya anak. Tapi bukan karena aku nggak mau. Aku ingin. Tapi kalau anak itu harus datang dengan tekanan seperti ini, aku takut saat dia lahir nanti, kita semua sudah kehilangan akal sehat. Beberapa hari setelah itu, suasana membaik. Atau setidaknya, kelihatan membaik. Hendra jadi lebih sering di rumah, mencoba menghibur Dita, bahkan sesekali membelikan bunga atau makanan kesukaan istrinya. Tapi di balik itu, Dita tahu ada sesuatu yang disembunyikan Hendra. Kecurigaannya terbukti saat suatu sore, Dita menemukan email terbuka di laptop Hendra yang tertinggal di meja makan. Sebuah korespondensi dengan klinik fertilitas, jadwal konsultasi, nama dokter, dan catatan singkat, kemungkinan program anak kembar. Dita tidak langsung marah. Ia menutup laptop itu perlahan, tapi dadanya panas. Matanya berkaca-kaca. Hatinya seperti dijatuhkan ke jurang. Malamnya, saat Hendra pulang, ia tidak langsung disambut. Dita sudah duduk di meja makan, menunggunya. "Kamu janji sama aku kamu gak akan ambil keputusan sepihak," kata Dita begitu Hendra masuk. Hendra mematung. "Dit, kamu daftar ke klinik itu di belakangku. Kamu diam-diam cari program kembar. Kamu bilang kamu gak mau aku merasa ditekan, tapi kamu justru menusuk aku diam-diam. Itu hanya jaga-jaga. Aku belum ambil keputusan. Tapi kamu udah ambil langkah. Karena aku takut kamu nolak kalau aku ajak bicara soal ini lagi." Dita berdiri. "Bukan karena kamu takut aku nolak, Hen. Tapi karena kamu tahu kamu salah. Kamu tahu kamu ikut ibumu tanpa berpikir panjang. Dan kamu tahu aku gak akan pernah mau kalau tubuhku dijadikan alat pemuas ego keluarga kamu. Dita, aku butuh waktu. Dan kalau kamu masih anggap aku istri kamu akan berhenti mengatur tubuh ini." Hendra diam. Tak ada pembelaan. Tak ada permintaan maaf. Hanya diam. Dan diam itu terasa seperti pengakuan paling keras dari semua kesalahan. Malam itu, Dita tidur di kamar tamu. Pintu kamar utama tertutup, dan Hendra tidak menyusul. Di kamar yang lebih kecil itu, Dita menatap langit-langit sambil merenung. Ia tidak tahu harus berjuang atau menyerah. Tapi satu hal yang pasti, jika rumah tangga ini tetap dibangun di atas paksaan, maka suatu hari semuanya akan runtuh. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak akan menjadi orang yang ikut menyelamatkan reruntuhannya. Suara angin yang menerpa dedaunan di halaman belakang terdengar lirih, seperti bisikan kecil dari alam yang ingin menenangkan isi kepala Dita yang mulai penuh sesak. Sore itu langit tampak murung, warna abu-abu menggantung rendah, dan udara mulai terasa lembab. Hujan belum turun, tetapi tanda-tandanya sudah sangat jelas. Langkah Dita menyusuri lorong rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena hatinya mulai merasakan kelelahan yang tak mudah dijelaskan. Ia berhenti di depan kamar yang dulu sering menjadi tempatnya menghabiskan waktu dengan Hendra, sebelum semua berubah menjadi penuh jarak dan ketegangan. Gagang pintu itu masih sama. Dita menyentuhnya pelan, seperti takut kenangan-kenangan lama menyeruak keluar. Saat pintu dibuka, aroma kayu dan wewangian yang biasa ia semprotkan setiap pagi masih tertinggal samar. Tak ada yang benar-benar berubah secara fisik, namun suasana batinnya sudah jauh berbeda. Di atas meja kecil di sudut ruangan, tersimpan figura berisi foto pernikahan mereka. Dita menghampirinya dan memandang lama. Ia tidak tahu kenapa ia belum juga memindahkan foto itu. Barangkali masih ada secuil harapan di dalam hatinya, bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi perlahan-lahan, ia mulai memahami bahwa harapan itu kini lebih banyak menyakitinya daripada menguatkan. Langkah kaki seseorang di luar kamar membuyarkan lamunannya. Itu suara Ibu Winda, mertuanya, yang entah kenapa kembali datang hari ini. Dita menarik napas panjang, lalu melangkah keluar untuk menyambut wanita yang wajahnya makin sering datang dengan nada bicara tajam dan mata yang penuh tuntutan. Tak ada salam, tak ada senyum. Hanya tatapan tajam yang langsung menyelidik, seperti hendak mencari kelemahan dari setiap gerak-geriknya. "Kamu belum ke dokter lagi, Dita?" Suara Ibu Winda terdengar seperti pemeriksaan harian,
bukan kekhawatiran. Belum, Bu. Jadwalnya minggu depan. Sudah lebih dari 2 bulan kamu coba program itu. Hasilnya masih nihil. Makin lama kamu tunggu, makin sulit juga kamu bisa hamil kembar. Dita tak menjawab. Ia tahu, apapun yang dikatakannya tak akan membuat Ibu Winda puas. Perempuan itu sudah terlalu dalam memegang keyakinan bahwa cucu adalah tiket kehormatan dalam keluarga. Terlebih cucu kembar yang ia dambakan sejak jauh hari. Dita sudah berusaha, sudah mencobai berbagai rujukan dokter, berbagai pola makan dan terapi, tapi bagi mertuanya itu belum cukup. Hendra pun kini tampak mulai sepaham dengan ibunya. Ia yang dulu membela Dita mati-matian, kini mulai mengalihkan wajah ketika topik itu dibahas. Tidak menegur, tidak menenangkan, hanya diam. Diam yang perlahan-lahan membuat Dita merasa sendirian. Ibu sudah bilang ke Hendra untuk ikut konsultasi juga. Kalau kamu sendiri yang usaha, tapi dari pihak suami tidak diperiksa, bagaimana bisa tahu masalahnya di mana? Dita mendongak pelan. Saya sudah bilang ke Hendra, Bu, tapi dia selalu bilang sibuk. Kalau begitu kamu yang atur jadwalnya. Paksa kalau perlu. Nada bicara itu membuat dada Dita kembali sesak. Ia menatap ibu mertuanya dengan mata yang sudah tak bisa menyembunyikan lelah. Tapi perempuan parubaya itu hanya menatap balik, seolah berkata, "Ini belum cukup." Setelah kepergian ibu mertuanya sore itu, Dita duduk lama di ruang makan. Sendok dan piring masih tersusun rapi, belum disentuh sejak siang. Ia kehilangan nafsu makan sejak semalam. Tubuhnya tidak lapar, tetapi jiwanya kelaparan, akan pengertian, akan kelembutan, akan sekedar rasa dihargai. Ia ingin menangis, tapi entah kenapa air matanya seolah menolak keluar. Seperti sudah terlalu sering tumpah, hingga kini hanya tersisa kekosongan. Telepon berdering. Nama Hendra muncul di layar. Dita mengangkatnya dengan cepat. Mungkin berharap suaminya akan berbicara sesuatu yang bisa sedikit menenangkannya. "Halo. Bu Winda bilang kamu belum ke dokter." Dingin, tegas, tanpa sapaan. "Iya, jadwalnya minggu depan. Jangan ditunda lagi. Ibu sudah pesan. Kamu harus serius kali ini. Kita nggak bisa terus menunggu. Ibu juga mau cucu dari garis keluarga ini, bukan sekadar anak tunggal." Dita memejamkan mata. Suara suaminya kini terdengar seperti catatan tugas, bukan lagi suara orang yang mencintai. "Apa kamu pernah berpikir kalau mungkin Tuhan punya rencana lain?" Tanyanya pelan. "Jangan bawa-bawa Tuhan buat pembenaran kamu. Yang penting usaha dulu." Klik. Telepon ditutup sepihak. Dita meletakkan ponsel di meja. Lalu ia berjalan ke dapur, membuka lemari es, menarik sebotol air dingin dan menuangkannya ke gelas. Tangannya gemetar sedikit. Ia tahu, dalam waktu yang tidak lama, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan makin menjadi tekanan. Dan jika ia terus bertahan dalam rumah itu, ia akan hancur pelan-pelan. Hari itu, Dita menulis di buku hariannya. Sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan. Tulisan tangannya masih rapi, meski nadanya kini lebih getir. "Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Mereka tak melihatku sebagai manusia lagi. Hanya rahim yang harus berfungsi sesuai kehendak mereka. Aku bukan mesin. Aku bukan ladang produksi. Dan jika mereka tak bisa melihat itu, mungkin aku yang harus memutuskan sesuatu yang tak mereka duga." Dita menutup buku itu dan memeluknya erat. Malam makin larut. Hujan akhirnya turun. Dan di dalam kamar, seorang perempuan duduk dengan pandangan kosong, namun pikirannya perlahan mulai merancang langkah. Dita duduk di bangku taman dekat kontrakan temannya, Indri. Setelah semalam tak bisa tidur, pagi itu ia memutuskan keluar rumah tanpa memberitahu Hendra. Pikirannya kusut, dadanya penuh sesak. Ia butuh ruang untuk bernapas, jauh dari tatapan tajam ibu mertuanya dan sikap dingin suaminya. Hawa pagi masih menyisakan embun. Angin bertiup pelan, membawa bau rumput basah yang samar menenangkan. Indri datang membawakan 2 gelas kopi susu panas. "Aku tahu kamu butuh ini," katanya sambil duduk di samping Dita. Dita mengangguk pelan. "Terima kasih."
Kamu kelihatan makin kurus. Dit, kamu masih makan teratur? Pertanyaan sederhana itu membuat Dita hampir menangis. Sudah berapa lama tak ada yang benar-benar menanyakan keadaannya seperti itu? Ia merasa seperti seorang pengelana yang kehausan di padang pasir, lalu mendadak diberi setetes air. Ia mengangguk sambil tersenyum getir. Aku makan, kalau bisa makan, jawabnya lirih. Indri memandang sahabatnya dengan cemas. Mereka sudah berteman sejak kuliah, dan Dita yang dikenalnya dulu adalah perempuan ceria, punya semangat tinggi, dan penuh optimisme. Kini wajah itu tampak lebih pucat, matanya lelah, dan tubuhnya seperti menyimpan terlalu banyak beban yang tak pernah dibagi. Masih soal anak kembar itu. Dita tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah pohon mangga tua yang berdiri tegak di ujung taman. Mereka sekarang bukan cuma berharap, mereka menuntut, memaksa. Termasuk Hendra. Dita menunduk. Dia bahkan gak mau dengar pendapatku lagi. Aku semacam proyek yang harus sukses, bukan istri yang dicintai. Indri menggenggam tangan Dita, hangat dan tulus. Kamu gak harus terus tinggal di rumah yang seperti itu. Kalau kamu butuh tempat singgah sementara, kamarku selalu ada. Dita memejamkan mata. Godaan untuk pergi semakin besar, tetapi suara kecil di dalam hatinya masih menahannya. Ia belum siap disebut sebagai istri pembangkang, perempuan yang gagal memberi cucu, menantu durhaka. Tapi ia juga tahu, jika ia bertahan terlalu lama, luka yang ia timbun akan menjalar ke bagian dirinya yang lain, dan mungkin tak akan bisa sembuh sepenuhnya. Kalau mereka benar-benar mencintaiku, mereka akan menerimaku, kan? Indri menatap sahabatnya dalam. Cinta tidak datang dengan syarat. Kalau mereka mencintaimu karena kamu bisa memberi cucu kembar, itu bukan cinta. Itu transaksi. Kalimat itu menghantam hati Dita seperti gelombang yang menggulung tiba-tiba. Ia sadar, semakin hari, rumah yang ia huni bukan lagi tempat untuk pulang, tapi tempat yang menyiksa batinnya perlahan-lahan. Ia terjebak dalam peran yang tak pernah ia minta. Seorang istri yang harus sempurna, menantu yang harus menuruti semua, dan calon ibu yang harus sesuai ekspektasi. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di taman bersama Indri, Dita akhirnya pulang. Saat ia tiba, suasana rumah hening. Tapi begitu ia membuka pintu kamar, Hendra sudah berdiri di sana, kedua tangannya bersedekap di dada. Kemana kamu dari pagi? Nada suaranya dingin, tajam. Aku ketemu Indri. Kamu nggak bilang. Ibu tadi datang lagi, nyariin kamu. Dita meletakkan tasnya di sofa tanpa menatap suaminya. Aku butuh udara. Butuh ruang buat mikir. Hendra mendekat. Nadanya mulai meninggi. Kamu tahu nggak, Dit? Ibu itu datang dari jauh-jauh cuma mau tahu progres program kamu. Tapi kamu malah pergi. Progres? Dita menatap Hendra tajam untuk pertama kalinya hari itu. Aku bukan proyek, Hen. Aku istrimu. Aku perempuan yang kamu nikahi dengan janji akan saling menjaga dan mencintai, bukan mesin penghasil anak kembar. Hendra diam. Matanya berkedip cepat, seolah tak siap mendengar kata-kata itu. Tapi Dita tidak berhenti. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena aku belum bisa hamil, tapi karena kamu berubah. Kamu diam ketika aku diperlakukan seperti alat. Kamu nggak lagi berdiri di sisiku. Hendra menarik napas dalam, tapi suaranya tetap datar. Aku cuma pengen kita punya keluarga. Kamu tahu sendiri, ibu sangat ingin cucu. Apalagi anak kembar. Itu harapannya sejak lama. Lalu bahagiaku kau taruh di mana? Suara Dita mulai pecah. Apa aku tidak penting selama aku belum melahirkan 2 bayi sekaligus? Hening. Tidak ada jawaban. Dan keheningan itu jauh lebih menusuk dibandingkan kemarahan. Malam itu, Dita duduk di tepi ranjang sambil memandangi koper yang sudah lama ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Ia belum benar-benar mengambil keputusan. Tapi pikirannya sudah mulai menata arah. Ia ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Ia ingin dicintai, bukan dituntut. Dan jika rumah ini tidak lagi menjadi tempat untuk itu,
Maka mungkin, sudah waktunya untuk pergi. Pagi menjelang dengan keheningan yang tidak wajar. Dita bangun lebih awal dari biasanya. Duduk di meja makan sendirian dengan secangkir teh yang tak disentuh. Matanya menatap kosong ke arah jendela dapur yang basah oleh embun. Rumah itu bukan lagi tempat yang memberi rasa hangat. Sudah berminggu-minggu ia merasa seperti penghuni yang tak dianggap. Ibu mertuanya datang dan pergi sesuka hati, mengatur jadwal konsultasi ke dokter kandungan, menyarankan makanan, bahkan memperkenalkan dukun pijat khusus agar rahimnya lebih bersahabat dengan kehamilan kembar. Tapi pagi itu, Dita tidak ingin membahas apapun. Tidak tentang bayi, tidak tentang kandungan, tidak tentang tekanan yang semakin menusuk. Ia hanya ingin tenang. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Hendra keluar dari kamar dengan ekspresi dingin, melewati Dita tanpa sapa. Ia membuka lemari es, mengambil botol air mineral, lalu berdiri membelakangi Dita seolah tak ada yang patut dibicarakan. "Kamu nggak tidur di kamar tadi malam?" tanya Dita pelan. Hendra hanya mengangguk tanpa menoleh. Dita menatap punggung suaminya. "Kita harus bicara, Hen." "Aku buru-buru," jawab Hendra. Suaranya cepat dan tanpa intonasi. "Nanti aja malam." "Kita nggak bisa terus kayak gini." Suara Dita meninggi sedikit, meski masih terkontrol. "Aku merasa kayak bukan bagian dari hidup kamu lagi. Bahkan jadi istri kamu pun rasanya seperti beban." Hendra akhirnya menoleh, tapi matanya lelah. "Kamu pikir aku juga nggak capek? Aku tiap hari harus dengerin ibu nanyain kamu. Nuntut aku ngajak kamu ke sana kemari. Kamu pikir itu gampang? Kenapa kamu nggak pernah berdiri buat aku?" Dita melawan sorot mata itu. "Aku sendirian, Hen. Dari awal aku berusaha. Aku ikuti semua permintaan kalian. Tapi sampai kapan aku harus tunduk tanpa pernah didengar?" Hendra menggeleng. "Aku cuma pengin punya keluarga." "Salah. Bukan salah mau punya anak. Tapi salah kalau kamu menjadikan anak sebagai alat ukur cinta dan keberhasilan rumah tangga. Dan yang lebih salah lagi, kamu biarin ibu kamu memperlakukan aku kayak kandang." "Pecah sudah." Kata-kata yang selama ini hanya bergemuruh di dada akhirnya meledak. Hendra meletakkan gelasnya ke meja dengan bunyi keras. "Kamu mulai berlebihan, Dit." "Aku realistis," jawab Dita tegas. "Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Kamu lebih takut mengecewakan ibumu daripada kehilangan aku." Hendra tak menjawab. Ia hanya diam. Matanya menatap lurus, rahangnya mengeras. Dita tahu, jika ia tidak mengambil keputusan sekarang, luka di dalam hatinya akan membusuk. Tapi bukan berarti ia ingin menyerah. Ia hanya ingin dihargai, dimengerti, dijadikan manusia yang utuh, bukan rahim berjalan yang harus menghasilkan produk sesuai pesanan. Hari itu ia pergi ke rumah Indri tanpa memberitahu Hendra. Ia hanya menulis sepucuk surat yang diletakkan di atas meja ruang tamu. Isinya sederhana. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Dan kamu juga harusnya memikirkan kembali apa yang sebenarnya kamu inginkan. Bukan untuk ibu kamu, tapi untuk rumah tangga kita. Untuk kita." Dita tidak membawa banyak barang, hanya satu tas berisi baju ganti, dompet, dan satu buku catatan kecil yang selalu menemaninya menulis ketika hati sudah terlalu sesak. Ia memilih naik ojek online, duduk di boncengan dengan tangan menggenggam erat tasnya, seperti seorang pelancong yang belum tahu kapan akan kembali. Sesampainya di rumah Indri, suasana langsung berubah. Rumah itu kecil, tetapi terasa hangat. Rere, anak Indri yang baru berusia 3 tahun, langsung memeluk kaki Dita begitu melihatnya. Ada tawa, ada keceriaan, dan yang paling penting, ada tempat yang menerima Dita tanpa syarat. Indri menyiapkan kamar kecil di lantai 2 untuknya. Sederhana, tapi cukup nyaman. Dita duduk di atas kasur dan membiarkan dirinya menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama menahan. Tangis yang tanpa suara, hanya isak pelan yang keluar bersamaan dengan rasa sesak yang akhirnya pecah. Malamnya, Hendra tidak menelepon. Tak ada pesan masuk, tak ada tanda ia mencari. Dan dari sinilah Dita mulai menyadari satu hal. Barangkali bukan kepergiannya yang mengejutkan Hendra,
Tapi keputusannya untuk tidak tunduk lagi yang membuatnya bingung. Di rumah Indri, Dita mulai menata ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Ia menulis lagi sesuatu yang dulu ia tinggalkan sejak menikah. Ia menulis tentang luka, tentang tekanan, tentang ekspektasi yang membunuh pelan-pelan. Setiap huruf yang ditulisnya seperti mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Ia merasa lebih hidup, lebih ringan. Indri membujuknya untuk mengikuti kelas daring psikologi keluarga yang diadakan oleh komunitas perempuan. Awalnya Dita ragu, tapi perlahan ia mulai tertarik. Di sanalah ia mendengar cerita-cerita dari perempuan lain yang juga dipaksa, ditekan, bahkan disalahkan hanya karena tubuh mereka tidak bisa memberi sesuai kehendak keluarga. Satu malam, setelah selesai sesi diskusi, Dita duduk sendirian di balkon lantai 2. Langit tampak jernih, bulan hampir penuh, dan suara jangkrik bersahut-sahutan dari kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak takut akan hari esok. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Hendra saat membaca suratnya. Tapi yang jelas, Dita tahu satu hal, ia tidak akan kembali ke rumah itu dengan keadaan yang sama. Kalau Hendra masih menuntut hal yang tak masuk akal, dan membiarkan ibunya terus menekan, maka Dita akan memilih pergi untuk selamanya. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri cukup untuk berhenti terluka. Dan malam itu, sebelum menutup mata, Dita menulis satu kalimat di buku catatannya. Aku bukan rahim yang harus diberi syarat. Aku adalah manusia, dan aku berhak untuk dicintai tanpa paksaan. Dita menatap layar ponsel di tangannya, memandangi nama Hendra yang muncul di daftar panggilan tak terjawab. Sudah 3 hari sejak ia meninggalkan rumah, dan baru hari ketiga itulah Hendra mulai menunjukkan bahwa kepergiannya berdampak. Tapi Dita belum siap menjawab. Ia masih butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Pulang atau melanjutkan hidup sendiri. Indri tidak pernah bertanya kapan Dita akan kembali. Ia hanya ada di sana, menyediakan ruang, telinga, dan bahu tanpa syarat. Dalam sunyi dan percakapan sederhana, Dita merasakan kekuatan perempuan yang sejati. Tidak perlu banyak kata untuk merasakan empati. Pagi itu, saat Dita sedang menyiapkan sarapan untuk Rere, notifikasi dari grup diskusi daring psikologi keluarga berbunyi. Seorang anggota membagikan pengalaman tentang suaminya yang berubah total setelah dia berani mengambil jarak. Dita membaca setiap kalimat dengan saksama, merasa seperti sedang menatap cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara untuk mengukur siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya menggenggam karena ingin mengontrol. Tak lama, sebuah pesan masuk dari nomor Hendra. Dit, kita harus bicara. Aku bisa ke tempatmu. Dita terdiam cukup lama sebelum menjawab. Jam 5 sore, di taman dekat rumah Indri. Kalau kamu datang untuk menuntut lagi, lebih baik tidak usah. Pesan itu dikirim tanpa penjelasan lebih. Dita tahu, jika ia terus menghindar, ia tidak akan pernah mendapat kejelasan. Mungkin Hendra akan tetap menjadi pria yang tunduk pada ibunya. Mungkin tidak. Tapi yang jelas, Dita ingin mendengar langsung. Bukan dari asumsi, bukan dari bayangan. Waktu terasa berjalan lambat menjelang sore. Dita mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang berwarna krem. Rambutnya dikepang sederhana. Ia tidak berdandan berlebihan, tapi cukup rapi untuk menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai seseorang yang sedang berjuang untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Taman sore itu sepi. Hanya ada suara dedaunan yang bergesekan pelan dihembus angin. Dita duduk di bangku batu dekat kolam kecil. Tangannya memainkan ujung baju. Matanya menatap air yang tenang. 10 menit menunggu. Barulah langkah kaki Hendra terdengar dari arah jalan setapak. Ia tampak lelah. Pipi agak cekung, mata sayu, dan sikapnya sedikit kiku. Ia duduk dengan jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku sempat mampir ke rumah Indri. Dia bilang kamu ada di sini. Katanya pelan. Dita hanya mengangguk, tanpa menoleh. Makasih udah mau ketemu. Lanjut Hendra. Aku tahu, aku terlambat. Kamu nggak cuma terlambat, Hen.
Kamu terlalu lama membiarkan aku sendirian dalam rumah kita sendiri. Suara Dita tenang tapi tajam. Hendra menarik napas. Aku salah. Aku terlalu fokus pada keinginan ibu. Aku pikir itu hal yang wajar. Aku cuma pengen bikin beliau bahagia. Dengan mengorbankan istrimu sendiri. Dita akhirnya menatap Hendra. Tajam tapi penuh luka. Aku bukan manusia yang bisa dibagi dua. Hen, aku bukan anak panah yang kamu arahkan sesuka hati. Aku punya hati, punya batas. Aku tahu, dan aku ngerasa gagal sebagai suami. Aku bahkan gak berani pulang 3 hari ini. Hendra tertunduk. Kamu gak perlu pulang kalau belum siap berubah. Aku gak mau balik ke rumah yang sama kalau keadaannya masih seperti itu. Jawab Dita dengan suara datar. Maksud kamu? Hendra mengangkat wajahnya. Aku mau rumah yang menghargai perempuan. Yang gak memperlakukan perempuan sebagai mesin produksi. Dita memeluk dirinya sendiri. Aku mau suami yang bisa berdiri untuk istrinya. Bukan bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Hendra terdiam. Lalu mengangguk pelan. Aku ngerti. Dan aku siap kalau kamu butuh waktu. Tapi boleh nggak? Aku yang minta waktu juga? Buat benerin semuanya. Dita menatapnya lama. Tapi kamu harus tahu, waktuku terbatas. Kalau kamu masih berharap aku akan kembali dan langsung hamil anak kembar seperti pesanan, lebih baik kita sudahi sekarang. Bukan itu yang aku harap. Suara Hendra nyaris seperti bisikan. Aku cuma pengen kita bisa mulai dari awal. Tanpa tekanan. Tanpa suara orang lain. Aku pengen kamu balik bukan karena kamu harus. Tapi karena kamu mau. Itu kalimat pertama dari Hendra yang terdengar tulus tanpa embel-embel perintah dari ibunya. Dita nyaris tak percaya mendengarnya. Terus, soal ibu. Tanya Dita menguji. Aku sudah bicara sama ibu. Hendra menelan ludah. Nggak mudah. Tapi aku bilang kalau dia harus mundur. Ini rumah tangga kita. Bukan dia. Dita masih tak sepenuhnya yakin. Tapi ia melihat sedikit keberanian di mata Hendra. Keberanian yang selama ini ia tunggu-tunggu. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan. Tanpa janji manis. Hanya sepasang suami istri yang mencoba memahami luka masing-masing. Dita belum mengatakan apakah ia akan pulang atau tidak. Tapi setidaknya, ia memberi Hendra kesempatan untuk membuktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Malam harinya, Dita menulis di buku catatannya. Cinta bukan tentang siapa yang paling keras meminta, tapi siapa yang paling tulus memahami. Dan hari ini, aku melihat seberkas niat itu. 2 hari kemudian, Indri mengetuk kamar Dita sambil tersenyum kecil. Tamu, katanya pelan. Saat Dita turun, ia melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Winda, mertuanya. Perempuan itu berdiri tegak, mengenakan baju batik dan tas kecil di tangannya. Matanya menatap Dita dengan ragu. Tak ada nada marah, tak ada sorotan tajam seperti biasanya. Aku boleh bicara sebentar, Dit? Dita tidak langsung menjawab, tapi ia menyingkir, memberi jalan. Winda melangkah masuk, duduk di kursi ruang tamu dengan tangan yang terus menggenggam tasnya erat. Aku bukan datang buat marah, atau maksa kamu pulang, katanya pelan. Dita duduk di seberang, tanpa senyum, hanya mendengarkan. Aku mungkin terlalu keras, tapi aku cuma pengen cucu. Aku nggak sadar kalau caraku nyakitin kamu. Ibu nggak cuma nyakitin, Dita menyela lembut. Ibu menghancurkan harga diriku. Winda mengangguk pelan. Iya, dan aku nyesel. Aku pikir, sebagai mertua, aku punya hak. Tapi ternyata aku lupa. Kamu juga perempuan, kayak aku. Hening sejenak. Lalu Winda mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah bingkisan kecil berisi kain batik bermotif bunga. Aku nggak tahu ini bisa dimaafkan atau enggak. Tapi aku harap kamu mau terima. Dita memandang bingkisan itu tanpa menyentuhnya. Permintaan maaf bukan soal pemberian, Bu, tapi soal perubahan. Winda mengangguk. Kalau kamu masih mau jadi bagian dari keluarga kami, aku akan belajar mundur.
Aku nggak janji langsung berubah. Tapi aku mau nyoba. Dita tidak memberikan jawaban pasti. Tapi ia tahu, perubahan tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, dari pengakuan, dari niat, dan dari kejujuran. Malam itu, Dita duduk di balkon rumah Indri, sekali lagi menulis. Mungkin, untuk pertama kalinya, rumah itu sedang belajar menerima aku bukan sebagai rahim, tapi sebagai manusia. Udara pagi terasa lembut menyentuh pipi Dita saat ia membuka jendela kamar. Burung-burung kecil di pohon depan rumah Indri berkicau tanpa beban, seolah tak ada yang perlu dirisaukan di dunia ini. Tapi dalam dada Dita, sesuatu masih berat. Meskipun pertemuannya dengan Hendra dan Winda telah membuka celah dialog yang sempat tertutup rapat, ia belum bisa memastikan bahwa semuanya benar-benar berubah. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf atau hadiah kecil. Pagi itu, ia duduk di meja makan bersama Indri dan Rere. Indri sedang menyiapkan bekal untuk anaknya yang mulai masuk sekolah lagi setelah libur panjang. Rere yang baru kelas 2 itu mengingatkan Dita akan mimpinya yang sempat terkubur, menjadi seorang ibu. Tapi bukan ibu karena tekanan, bukan ibu karena tuntutan, melainkan karena pilihan dan kesiapan. Aku lihat kamu tidur lebih nyenyak semalam, ucap Indri sambil menyodorkan teh hangat. Dita tersenyum tipis, agak tenang, tapi belum lega sepenuhnya. Masih berat buat pulang. Bukan soal pulang atau tinggal, tapi soal apakah tempat yang kusebut rumah itu benar-benar ingin aku ada di sana. Indri mengangguk. Kamu tahu, Dit, gak semua orang berani memilih seperti kamu. Banyak yang tetap tinggal meskipun tiap hari hatinya remuk. Aku sempat iri sama kamu. Kamu tahu? Dita mengangkat wajah. Kenapa? Kamu punya kebebasan bicara di depan suamimu. Kamu bisa punya pendapat tanpa dimatikan. Kamu bisa punya anak bukan karena disuruh, tapi karena kamu dan suamimu memang ingin. Indri tertawa kecil. Kamu lihat hasil akhirnya, tapi kamu nggak lihat perjuangannya. Dit, aku juga pernah hampir kehilangan semuanya sebelum suamiku akhirnya belajar jadi pasangan, bukan bos. Dita memandangi wajah sahabatnya yang tampak tenang. Dalam hatinya, ia merasa beruntung memiliki satu sosok yang tak pernah menghakimi, bahkan saat dunia seolah menjatuhkannya. Beberapa jam kemudian, Dita menerima pesan singkat dari Hendra. Bukan ajakan pulang, bukan rayuan atau tekanan. Hanya sebuah foto ruang tengah rumah mereka yang kini tampak kosong dari perabotan milik Winda, dan sebuah kalimat. Ibu sudah kembali ke rumahnya. Tanpa paksaan. Kali ini aku benar-benar ingin kita mulai dari awal. Tapi hanya kalau kamu juga mau. Dita tak membalas. Ia hanya menatap foto itu cukup lama, hingga layar ponsel padam sendiri. Ia tidak ingin gegabah. Janji memang mudah diketik, tapi perubahan tidak bisa dicopy paste. Sore harinya, Dita memberanikan diri menelepon ibunya sendiri. Sudah lama ia tak berbicara dengan perempuan yang membesarkannya, karena sejak menikah, ia lebih banyak menuruti pihak keluarga Hendra. Rasanya ada yang kosong selama ini, dan Dita mulai menyadari bahwa dalam dirinya sendiri ada kekuatan yang berasal dari darah dan doa ibunya. "Ma, aku kangen," ucap Dita begitu suara di seberang mengucap, "Halo." Suaranya langsung parau. "Dita, kamu nggak apa-apa? Nak, Mama tiap malam doa, nunggu kabar darimu." "Aku baik, Ma, tapi juga sedang belajar kuat lagi." Lalu mengalir begitu saja cerita-cerita yang selama ini ia kubur. Tentang tekanan untuk hamil kembar, tentang Winda yang menuntut lebih dari yang seharusnya, tentang Hendra yang lebih sering diam daripada melindungi. Sang ibu hanya mendengarkan, sesekali terdengar menarik napas dalam-dalam. "Kamu nggak pernah sendirian, Dit. Mama tahu kamu perempuan kuat, tapi kuat juga ada batasnya. Dan kalau seseorang menyakitimu terus-menerus, kamu berhak pergi, bukan malah disuruh bertahan." Malam itu, untuk pertama kalinya Dita merasa hatinya dipeluk dari jarak jauh. Ia menutup panggilan dengan senyum dan air mata bersamaan. Meski jauh, ibunya tetap jadi tempat pulang paling dalam. Beberapa hari kemudian,
Indri mengajak Dita ke sebuah seminar kecil tentang kesehatan mental perempuan, diselenggarakan oleh komunitas perempuan lokal. Tempatnya sederhana, hanya aula kecil milik kelurahan, tapi penuh oleh wajah-wajah yang datang dengan luka dan harapan. Salah satu pembicara adalah seorang psikolog yang pernah mengalami tekanan hebat dari keluarga suami, karena ia belum juga hamil selama 5 tahun pernikahan. Ia berbicara tanpa naskah, dengan mata yang penuh keberanian. Saya pernah berpikir tubuh saya rusak. Saya pernah merasa saya bukan perempuan sempurna karena tidak bisa memberikan anak. Tapi hari ini saya sadar, saya adalah perempuan yang lengkap, bukan karena melahirkan, tapi karena saya mampu mencintai dan menciptakan kehidupan, dalam bentuk apapun. Tepuk tangan menggema. Dita merasa jantungnya berdebar kencang. Kata-kata itu terasa seperti pelukan hangat yang tak ia tahu selama ini ia rindukan. Usai seminar, seorang ibu tua menghampiri Dita dan Indri. "Kamu pendiam tadi," kata ibu itu pada Dita. "Tapi matamu bicara banyak." Dita tersenyum sopan. "Saya hanya menyimak, Bu. Ibu lihat kamu menyimpan sesuatu yang berat. Tapi jangan lupa, perempuan yang berani keluar dari luka bukan perempuan lemah. Dia sedang memilih sembuh, bukan mati pelan-pelan." Dita mengangguk. Ia tidak tahu siapa ibu itu, tapi kata-katanya menancap lebih dalam dari yang ia kira. 2 minggu setelah pertemuan di taman itu, Dita masih tinggal bersama Indri, tapi dalam dirinya perlahan tumbuh rasa damai yang tidak terburu-buru. Ia mulai menulis kembali, cerita pendek, catatan harian, dan surat-surat yang tidak pernah dikirim. Suatu pagi, ia menerima surat fisik dari Hendra, tidak lewat ponsel. Tidak melalui pesan instan, tapi amplop putih sederhana yang dititipkan oleh kurir. Tulisan tangan Hendra terasa canggung tapi jujur. "Dit, aku tidak tahu apakah surat ini cukup untuk menunjukkan bahwa aku sedang belajar berubah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar sedang belajar. Aku sudah konsultasi ke psikolog. Aku bahkan mulai ikut diskusi daring tentang relasi sehat. Semua itu mungkin terdengar klise. Tapi aku melakukannya bukan untuk menarikmu kembali, melainkan karena aku ingin jadi versi yang lebih baik untuk diriku sendiri. Jika suatu hari nanti kamu memilih untuk kembali, bukan ke rumah yang lama, tapi ke kehidupan yang baru bersama aku yang baru, aku akan bersyukur. Tapi kalau kamu tetap memilih jalanmu sendiri, aku akan tetap mendukungmu. Karena cinta tidak selalu soal memiliki, tapi memahami." Tangannya gemetar saat melipat kembali surat itu. Dita duduk lama di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah luka bisa menjadi pintu bagi sesuatu yang lebih jujur? Malam itu, ia kembali membuka buku catatannya, menulis dengan tangan sendiri. "Dulu, aku ingin dicintai sepenuhnya. Sekarang, aku ingin dicintai dengan sadar. Karena cinta tanpa kesadaran hanya akan menjadi tuntutan yang dikemas dengan janji palsu." Ia belum memutuskan. Tapi satu hal yang pasti, Dita kini berdiri di atas kakinya sendiri. Dan kemanapun langkahnya nanti, ia tahu itu bukan karena paksaan, melainkan pilihan. Langit Jakarta masih memerah ketika Dita turun dari ojek online yang membawanya ke depan sebuah gedung komunitas sosial yang terletak di sudut daerah Tebet. Beberapa hari terakhir, Dita mulai mengisi waktunya dengan hal-hal yang membuatnya merasa berarti, bukan karena peran sebagai istri, menantu, atau calon ibu, tapi sebagai dirinya sendiri. Gedung itu merupakan rumah bagi komunitas perempuan yang bergerak di bidang penyembuhan trauma dan pemberdayaan ekonomi. Indri yang mengenalkan tempat ini. Katanya, banyak perempuan datang ke sana bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka ingin pulih. Pagi itu, Dita ikut dalam sesi menulis ekspresif yang dipandu oleh seorang mentor berusia sekitar 50-an. Wajahnya ramah, nadanya tenang, dan kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutnya selalu menggugah. "Menulis bukan untuk pembaca," kata sang mentor, "tapi untuk menyuarakan luka yang selama ini kalian bungkam sendiri." Dita diberi selembar kertas kosong dan diminta menuliskan 3 hal: ketakutan terdalam, harapan tersembunyi, dan 1 langkah kecil yang ingin diambil hari ini. Tangannya sempat gemetar, tapi ia mulai menggoreskan pena. "Ketakutanku,
Tak pernah bisa mempercayai orang yang aku cintai sepenuhnya. Lagi, harapanku, aku bisa bahagia tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Langkah hari ini, aku ingin memaafkan diriku sendiri karena pernah bertahan terlalu lama di tempat yang menyakitiku. Tangis yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh pelan di atas kertas. Tidak histeris, tidak terdengar siapa-siapa, tapi cukup untuk membuat hatinya lapang. Sesi itu membuat Dita merasa seperti telah membuka jendela yang selama ini tertutup rapat. Ia pulang dengan langkah ringan dan mata yang sembab, tapi damai. Di rumah, Indri menyambutnya dengan secangkir jahe hangat. "Gimana tadi?" tanya Indri. "Aku merasa kayak baru selesai mandi hujan. Basah, dingin, tapi juga segar." Indri tersenyum. "Kamu makin kuat, Dit." Dita mengangguk, tapi ia tahu, kekuatan sejati bukan hanya tentang berdiri sendiri, tapi juga tahu kapan harus memberi kesempatan kedua. Yang jadi masalah, apakah kesempatan itu benar-benar layak diberi? 2 hari kemudian, Hendra mengirim pesan lagi. Kali ini, bukan sekadar ucapan atau curahan hati, tapi undangan. "Aku tahu kamu belum siap kembali. Tapi aku akan ikut acara pembelajaran relasi sehat di pusat komunitas minggu depan. Kalau kamu mau datang, aku akan ada di sana. Kalau kamu tidak datang, aku tetap akan ikut sampai selesai. Karena kali ini, aku tidak belajar untuk mendapatkanmu kembali. Aku belajar karena aku ingin jadi lebih baik, meskipun tanpamu." Dita membaca pesan itu berkali-kali. Di dalam dirinya, ada 2 suara yang bertentangan. Yang satu bilang, "Jangan mudah percaya, kamu pernah kecewa." Yang lain berkata, "Orang bisa berubah, tapi perubahan tidak akan pernah kamu tahu kalau kamu tidak mau melihat langsung." Malam harinya, ia berdiri di depan cermin. Ia melihat wajahnya yang mulai cerah. Dita yang dulu selalu ragu menatap matanya sendiri, kini berani melihat bayangan itu dengan jujur. Ia tidak sedang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia sedang memilih jalan hidup yang tidak didorong oleh rasa takut. Hari Minggu, Dita datang ke tempat acara yang disebut Hendra. Ia tidak memberitahu Indri, tidak juga membalas pesan Hendra. Ia hanya ingin melihat, duduk sebagai pengamat. Mungkin pergi setelah beberapa menit jika ternyata hanya buang waktu. Ternyata acara itu sederhana. Duduk melingkar, tanpa banyak formalitas. Ada pasangan muda, ada istri yang datang sendiri, ada juga pria-pria yang wajahnya penuh tekanan. Di sana, di sudut kiri, Hendra duduk mengenakan kemeja polos. Tidak berdandan rapi seperti saat ingin merayu, tidak juga tampak panik. Ia duduk diam, mendengarkan, bahkan sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Dita duduk jauh dari lingkaran, cukup untuk melihat tapi tidak terlihat. Ketika sesi dibuka, fasilitator meminta tiap peserta menuliskan satu hal yang ingin mereka ubah dari pola relasi mereka. Hendra mengangkat tangan. "Saya ingin belajar mendengar tanpa buru-buru membela diri." Seorang pria paruh baya di sebelahnya menepuk bahunya pelan. "Itu susah, bro. Tapi kamu udah di jalan yang tepat." Dita menatapnya lama. Ada yang berubah dari Hendra. Bukan hanya dari ucapannya, tapi dari sikap tubuhnya yang tak lagi defensif. Ia tidak tampak seperti pria yang sedang ingin menang. Ia tampak seperti seseorang yang sedang belajar kalah dari egonya sendiri. Setelah sesi selesai, Hendra menoleh. Ia melihat Dita dari kejauhan, tapi tidak mendekat, tidak memanggil, hanya mengangguk kecil, lalu kembali bicara dengan peserta lain. Dita diam di tempatnya. Ia merasa dadanya hangat. Bukan karena ia siap kembali, tapi karena ia menyaksikan sendiri proses yang selama ini hanya bisa ia harapkan dari kejauhan. Beberapa minggu berlalu. Dita tetap tidak memutuskan untuk pulang. Tapi hubungan mereka perlahan berubah. Mereka tidak lagi bicara tentang masa lalu yang penuh luka, tapi tentang masa depan yang mereka tidak ingin paksakan. Percakapan menjadi lebih jujur, tanpa tekanan. Kadang-kadang hening, tapi tidak canggung. Suatu hari, Dita mengajak ibunya bertemu di sebuah taman kota.
Ia ingin membicarakan satu hal yang selama ini ia simpan sendiri, keputusan untuk tidak buru-buru kembali, tapi juga tidak menutup kemungkinan memperbaiki rumah tangganya dengan cara yang benar. Aku mungkin akan tetap menikah dengan Hendra, Ma. Tapi hanya kalau dia benar-benar siap hidup sebagai pasangan setara. Tanpa paksaan punya anak. Tanpa bawa-bawa mertuanya buat atur hidupku lagi. Sang ibu memegang tangannya. Kamu punya hak atas kebahagiaanmu. Dit, Mama percaya kamu bisa jaga dirimu. Dita tersenyum. Percaya diri. Bukan karena mendapat restu, tapi karena tahu bahwa apapun pilihannya, ia tidak sedang melarikan diri dari luka. Ia sedang menuju penyembuhan. Beberapa hari setelah itu, Hendra datang ke rumah Indri. Kali ini tidak dengan bunga, tidak juga dengan rayuan, tapi membawa map berisi hasil konseling psikologinya, catatan perubahan perilaku, dan surat pernyataan bahwa ia tidak akan melibatkan Winda lagi dalam urusan rumah tangga mereka. Aku tahu kamu tidak butuh bukti ini, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya berubah dalam kata-kata. Dita membuka map itu. Hatinya terenyuh, tapi ia tetap bertanya, kenapa kamu baru begini sekarang? Hendra menatap matanya. Karena kamu memilih pergi. Dan aku akhirnya bisa melihat betapa kosongnya rumah tanpa kehadiranmu yang utuh. Dita tidak menjawab. Ia hanya memeluk map itu. Lalu berkata pelan, aku belum janji pulang. Tapi aku mulai percaya, mungkin kamu memang sedang berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah, Hendra tersenyum tanpa berharap apapun. Malam itu, Dita duduk di balkon rumah Indri, menatap bulan yang bundar sempurna. Ia tidak tahu apakah kisah mereka akan berakhir dengan kembali atau tetap berpisah. Tapi ia tahu satu hal, jalan yang dipilih karena sadar, akan selalu lebih damai daripada jalan yang dipilih karena takut. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah yang sudah lama tak disentuh kehangatan keluarga. Aroma tanah basah menyatu dengan udara dingin yang menyusup masuk melalui celah-celah jendela kamar Dita. Ia duduk di sisi tempat tidur, mengenakan sweater rajut yang baru saja ia keluarkan dari koper tua di sudut lemari. Rambutnya terurai seadanya. Mata sayunya menatap hampa ke arah jendela, tapi pikirannya berlari ke banyak arah yang tak bisa ia bendung. Hari itu adalah hari di mana segala hal yang sempat ia pendam begitu lama harus ia hadapi, tanpa mundur. Telepon genggamnya bergetar pelan di atas meja rias. Dita menatap nama yang muncul di layar. Bu Rika, psikolog klinik mandiri. Sejenak ia ragu, lalu mengangkat telepon itu. Halo, selamat pagi, Ibu Dita. Maaf mengganggu. Suara ramah dari seberang membuat Dita terpaksa memaksakan diri untuk terdengar tenang. Pagi, Bu. Tidak mengganggu. Ada apa ya? Kami hanya ingin memastikan, apakah jadi hadir untuk sesi hari ini? Jadwalnya pukul 11. Dita menatap jam dinding. Pukul 9:10. Ya, saya akan datang, jawabnya pendek. Setelah panggilan itu selesai, ia menghela napas panjang. Hari itu bukan sekadar sesi konsultasi biasa, tapi hari di mana ia sudah bertekad untuk bicara tentang semuanya. Tentang tekanan yang terus menumpuk. Tentang keinginannya untuk dipandang sebagai perempuan utuh, bukan sekadar alat pelanjut keturunan. Tentang luka-luka yang selama ini dianggap biasa oleh banyak orang, tapi begitu menggerogoti hatinya. Ia berdiri pelan. Tidak ada yang istimewa dari dirinya hari itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Tekad. Di ruang tamu, Santi, sepupunya, sedang menyuapi si kecil. Anak itu kini sudah mulai bisa mengoceh, matanya bulat, dan senyumnya selalu menjadi alasan Dita tetap bertahan di tengah kepedihan. Kak, jadi ke klinik? Tanya Santi sambil menyeka mulut si kecil. Jadi, mungkin agak lama. Kamu jaga rumah ya. Jangan buka pintu buat siapapun selain yang sudah aku kasih tahu. Santi mengangguk, lalu menengok ke arah si kecil yang tertawa melihat ibunya mengambil tas. Dita mencium anaknya, memeluknya erat, lalu pergi. Di perjalanan, Dita menghindari jalan yang biasa ia lalui bersama Hendra dulu. Terlalu banyak kenangan yang kini terasa pahit. Setiap bangunan, kafe kecil,
Atau bahkan halte yang dulu jadi tempat mereka berteduh saat hujan, kini tak lagi menghadirkan kehangatan. Yang tersisa hanya bekas luka. Sesampainya di klinik, Dita langsung diarahkan ke ruangan Bu Rika. Ruangan itu hangat, dindingnya dipenuhi buku, dan aroma lavender menguar dari lilin aromaterapi di sudut meja. "Dita, terima kasih sudah datang lagi," sapa Bu Rika sambil tersenyum. Dita duduk dan membalas senyum itu meski berat. "Seperti yang saya bilang minggu lalu, hari ini saya ingin mulai dari titik paling dalam yang selama ini kamu pendam," ujar Bu Rika lembut. Dita menatap tangannya sendiri, lalu berkata pelan, "Saya mulai kehilangan rasa percaya terhadap keluarga, terutama terhadap apa arti menjadi istri." Bu Rika tidak langsung menanggapi. Ia membiarkan Dita bicara, memberi ruang. "Setelah menikah, saya pikir perjuangan akan dilakukan bersama. Tapi kenyataannya saya dituntut, ditekan, dan dipaksa menjadi perempuan ideal menurut versi mereka. Hamil anak kembar, bukan karena kami berdua menginginkannya, tapi karena itu yang diinginkan mertuaku. Dan suami saya hanya ikut arus." Suara Dita mulai bergetar, tapi ia melanjutkan, "Saya berusaha. Saya menjalani pengobatan hormon, suntikan, diet khusus, semuanya. Tapi saat tubuh saya lelah dan mental saya mulai runtuh, tidak ada yang bertanya, 'Kamu baik-baik saja?' Tidak dari Hendra, tidak dari Bu Winda. Yang mereka tanyakan hanya, 'Sudah positif belum?' Atau, 'Kapan kamu mulai program lagi?' Bu Rika mengangguk perlahan, mencatat sesuatu. "Lalu akhirnya kamu memilih untuk mengusir mereka?" tanyanya pelan. Dita mengangguk. "Saya tidak menyesal. Tapi rasa sakitnya belum hilang." Sesi berlangsung hampir 2 jam. Banyak air mata yang mengalir, tapi juga banyak beban yang perlahan mulai diletakkan. Setelah keluar dari klinik, Dita duduk sebentar di kursi taman depan gedung. Ia menatap langit yang mulai cerah. Mungkin bukan semuanya selesai hari ini, tapi setidaknya ia sudah mulai mengurai benang kusut yang selama ini menjeratnya. Pulang ke rumah, Dita langsung disambut si kecil yang merangkak ke arahnya, tertawa bahagia. Santi datang membawa sepiring puding. "Ada tamu tadi, Kak, tapi aku suruh tunggu minggu depan aja," ujar Santi. "Siapa?" tanya Dita. Santi menelan ludah sebentar. "Bu Winda." Dita terdiam. Katanya ingin bicara. Bukan tentang kamu, tapi tentang cucunya. Untuk pertama kalinya, Dita tidak merasakan ledakan emosi mendengar nama mertuanya. Yang muncul justru rasa ingin tahu, apakah benar Bu Winda ingin bicara dari hati ke hati? Atau hanya siasat baru untuk kembali mendikte hidupnya? Malam itu, Dita duduk di kursi teras sambil memangku anaknya. Bulan menggantung bulat di langit. Ia menatap wajah kecil yang sedang tertidur, mengingat semua keputusan yang sudah ia ambil hingga malam ini. Di ruang hatinya, masih banyak pertanyaan. Tapi satu hal yang ia yakini, menjadi ibu telah memberinya kekuatan yang bahkan tak ia sadari sebelumnya. Dan jika Bu Winda ingin datang, maka ia akan hadapi. Bukan sebagai menantu yang harus menuruti perintah, tapi sebagai ibu yang akan melindungi anaknya dengan segala cara. Besok, segalanya mungkin akan berubah lagi. Tapi malam itu, Dita memilih diam dalam keheningan, meresapi kekuatan yang perlahan tumbuh dalam dirinya.